teman-teman semua, kembali lagi di channel Mas Do Oracle ya. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, kali ini kita akan lanjut ya pembacaan lagi ya. Ini ada yang komen. Mas Do, tolong dong lihatin kabar yang akan segera aku terima atau pesan yang akan kamu terima dalam waktu dekat ya. Jadi sekali lagi judulnya pesan yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke. Oke teman-teman, di sini agak berbeda sedikit. Kita nggak pakai kartu peri ya. Jadi Mas Do akan bacakan kartu tarot, kartu angel, sama kartu pesan nih. Ini dari Bunda Nuzilira Aisyah ya, baru ngasih ke Mas Do. Terima kasih Bunda. Oke. Jadi di sini kita akan bacakan dari tarot dulu, kartu pesan, baru angel ya. Langsung aja ya, kabar atau pesan yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini ya. Kita shuffle dulu. Menjelang kartunya di shuffle ya, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Semoga pembacaan Mas Do cocok ya. Kalau cocok boleh di like, subscribe, jangan lupa tombol lonceng ya. Jadi teman-teman tuh nggak ketinggalan ya berita-berita terbaru ya. Ini Mas Do di sini nggak ada memungut biaya ya. Cukup dengan like kalian saja itu udah membuat Mas Do senang sekali. Apalagi di subscribe gitu ya. Oke, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat ya. Oke. Nih. Yang pertama nih ada jumping card tadi. 2. Ini pesan atau kabar yang akan kamu terima ya, teman-teman. 3. 4. 5. Tunggu sebentar. Ini kita geser-geser dulu ya. Ingat teman-teman, Mas Do baca ini secara gamblang ya. Ada positif, ada negatif. Mas Do akan bacakan secara terbuka. Mas Do itu kalau ada pembacaan, kalau orang terkadang kan ya akan buruk keluar kartunya ya akan di bagus-bagus kan, kalau Mas Do enggak. Jadi Mas Do mohon bijak ya dalam mengambil keputusan ya. Maka itu Mas Do ini videonya Mas Do batasi untuk 18 tahun ke atas. Kenapa? Untuk teman-teman ini yang bisa berpikir dewasa ya. Kita mulai aja dari kartu yang pertama teman-teman ya. Kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Yang pertama di sini ada gambaran Ten of Cup teman-teman ya. Ten of Cup ini adalah gambaran orang yang dalam suatu hubungan ya. Suatu hubungan ya, atau dalam suatu relasi ya, atau dalam suatu percintaan ya. Yang mana kalau dilihat dari secara luar ya, orang berpikir kalian itu bahagia ya. Karena ada gambaran kisah cinta yang sempurna, Ten of Cup ya. Tetapi orang nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Yang kalian rasakan malah kebalikannya ya. Sedih ya. Sangat sedih ya, sangat apa ya, tertekan gitu loh. Ya tapi dari secara fisik ya atau dari luar orang melihat wah ini bahagia banget ya. Udah ada anak, ya pekerjaan tetap, suaminya ganteng, istrinya cantik gitu loh. Orang akan berpikiran seperti itu. Tapi yang menjalani kalian ya. Di sini saya melihat kalian ini merasa sedih ya. Merasakan sakit di situ loh. Oke. Nah, kabar apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat ini? Ternyata ini yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan ya. Di pasangan kayaknya di sini kabarnya teman-teman nih. Ada gambaran Seven of Cup, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Apa ini? Seven of Cup ini akan Mas Do baca secara tuntas ya. Seven of Cup adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Oke. Hawa nafsu yang tidak terkontrol ya. Jadi di sini kamu kan gambarnya lagi nggak bahagia ya. Ini kita baca umum aja guys ya. Jadi di sini pasanganmu ya ada yang selingkuh satu, atau yang dia nggak selingkuh tapi dia ada habit yang buruk atau ada sesuatu yang nggak baik. Apa? Penjudi kah? Pemabuk kah? Mohon maaf, memakai benda-benda terlarang ya. Ini yang kabar kamu terima. Ini kamu nggak tahu secara langsung, tapi kamu mendengar kabar dari orang-orang. Ya, mungkin kamu hanya sekedar curiga gitu loh. Kok dia mulai berubah ya. Kalau yang pasangannya selingkuh nih, kok dia mulai berubah ya gitu loh. Sehingga ada selentingan-selentingan orang ngomong, ini aku lihat dia jalan sama si ini loh, si ini. Itu kalau yang selingkuh. Kalau dia yang pemakai misalnya, kamu akan dengar kabar dari entah keluarga atau temen ya. Intinya orang yang sayang sama kamu. Nah, inilah Seven of Cup ini tadi. Ya. Nah, ini dari kabar ini apa yang terjadi sama kalian yang kalian dengar ini gitu loh. Ini terjadi Six of Pentacle. Apa ini?
Six of Pentacle, teman-teman, adalah gambaran nih keuangan yang mulai tergerus gitu loh. Keuangan yang mulai terkuras ya. Karena ini kita membacanya secara apa ya? Dan menyatu dia. Ya, jadi di sini ada gambaran orang ya, saya lihat tadi. Yang kalau dilihat dari luar kayak gambaran keluarga bahagia, tapi di dalamnya itu kayak hancur gitu loh. Ya, si suami sibuk dengan ini, si istri sibuk ke sini gitu loh. Tidak ada kasih sayang, ya sudah saling cuek gitu loh ya. Ternyata yang kamu khawatirkan, yang kamu curiga itu terjadi ya. Ada perselingkuhan atau ada gambaran mabuk kah atau memakai benda yang tidak baik ya. Yang mana yang kamu awalnya ini terjadi karena ini Six Pentacle, ini keuangan kok mulai tergerus terus gitu. Kamu mulai curiga gitu kan. Kok keuangan nih kayak kurang terus ya. Tabungan kok menyusut terus gitu loh. Ya. Orang kalau udah selingkuh pasti uang dimakannya. Atau yang minum kah, mabuk kah, ya uang juga ya. Ini berarti teman-teman kelihatan pasangan ini sebelumnya nggak melakukan ini gitu loh. Berarti kabar ini bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu ya kan. Tapi mengarah ke arah yang benar ya. Ini ingat teman-teman, kalau kalian dapat kabar atau berita dari orang, jangan langsung menuduh pasangan yang enggak. Walaupun kamu udah curiga. Kita kalau nggak ada bukti nggak bisa ya main langsung vonis gitu. Kecuali kamu udah dapat bukti ya baru. Nah, ya kamu ya selingkuh ya, gini-gini ya, gini, nggak apa-apa. Jadi jangan kita tanpa bukti ya. Walaupun hanya feeling nggak boleh. Ingat teman-teman, Mas Do memang benar ya, kalau dari pembacaannya udah kelihatan, tapi ingat kita kalau nggak ada bukti nggak bisa ya. Kita nggak boleh menghakimi orang secara ya nafsu kita aja, itu nggak boleh. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada gambaran of cup. Jadi di sini kamu pun makin terpuruk kalau kita lihat dari kabar yang kamu dengar ini. Ya sudahlah, kamu ini lagi nggak bahagia, lagi nggak happy gitu ya kan. Dapat berita kayak gini, dapat kabar seperti ini membuat kamu makin terpuruk gitu loh. Ya, di sini kamu juga ada masalah gitu ya. Jadi teman-teman, terkadang orang itu hanya tahu masalahnya dia aja. Ya, tanpa dia sadari ternyata kamu itu pun juga punya masalah gitu ya kan. Terkadang orang tidak memperhatikan itu teman-teman. Dia hanya sibuk dengan dirinya, dia tidak peduli sama orang lain ya kan. Terkadang kalau pasangan yang tak peka kayak gitu ya, udahlah lagi banyak masalah, mungkin lagi ada hutang ya, dia menambah beban di sini ya kan, jadi beban ya kan teman-teman ya, seperti hutang ya, seperti kalau udah mabuk atau yang memakai benda-benda terlarang, hutang biasanya di mana-mana ya. Nah ini membuat kamu tuh makin kayak terpuruk sekali di sini dari kabar ini, buat kamu makin terpuruk, makin terguras energi kamu ya, keuangan juga ya, sehingga makin terjatuh dalam lubang yang dalam di sini. Nih ada gambaran Five of Swords nih. Ini adalah gambaran kemenangan yang hampa. Apa ini ya? Ini kayak kamu tuh kalah teman-teman. Itulah tadi. Kamu merasa gagal mendidik pasangan kamu. Kamu gagal rasanya kayak membawa pasangan kamu ke jalan yang benar ya. Kamu merasakan kegagalan di sini ya. Malah dia makin terpuruk. Memang sebenarnya nggak salah kamu ya. Jadi yang kita menyalahkan diri, dia misalnya terpuruk, itu nggak bisa kita kayak aku nih mabuk gara-gara kamu, enggak. Itu hanya alasan dia. Itu adalah pure pilihan dia ya, keinginan dia. Jadi jangan sampai nanti kalian stres ya memikirkan ini gara-gara aku pasangan jadi kayak gini. No. Ya, kita nggak boleh menyalahkan diri sendiri ya. Jangan sampai kita membuat diri kita sakit ya. Dia yang berbuat ya, dia yang tanggung jawab gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang ya. Jadi kelihatan ya, memang akan ada pesan di sini ya. Nanti kita akan buka dari kartu ini, kelihatan nih pesan apa yang dia ingin sampaikannya ada. Ya ini hanya sekedar gambaran dulu dari tarotnya kan, sabar ya. Belum berakhir, maka itu kalau nonton jangan selalu skip ya. Jadi kelihatan di sini. Ya, jadi kelihatan kabar-kabar ini ternyata desus-desusnya ya. Ya kamu awalnya udah mulai curiga gitu ya kan. Udah mulai curiga, ternyata ya nih dapat kabar di mana-mana seliweran ya kan. Kalau pasangan selingkuh atau pemakai atau peminum, bisa ketiga-tiganya juga bisa gitu loh. Kadang salah satu. Ya ingat ya, membaca ini bisa benar atau enggak, dan kalau kita nggak ada bukti nggak boleh menuduh. Ingat itu ya. Jangan bilang feeling Mas tuh, nggak boleh. Kita kalau nggak ada bukti ya jangan ya. Sekarang tuh perlu bukti guys, nggak bisa kita sembarangan ya. Nih kita lanjut lagi. Berikutnya ada apa lagi? Ada gambaran The Chariot. The Chariot ini apa? Akhirnya kamu terus maju aja. Ya mau bagaimana lagi, udah kejadian gitu kan. Gak mungkin pula kamu kayak meminta merubah takdir gitu kan, gak bisa
nggak ada mesin waktu minta ulang kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya apa, kamu ya pasrah gitu. Ya mau bagaimana lagi, mau diapain lagi gitu kan. Kamunya pun mikirnya kayak gitu loh, mau bagaimana lagi toh, udah kejadian. Nggak mungkin lah kamu minta panggil Doraemon ya, minta putarkan waktu, kan nggak mungkin ya. Kehidupannya terus berjalan, jadi ya mau nggak mau ya terus lanjutin aja gitu ya kan. Kita lanjutin dengan kartu ini. Pesan apa yang dia ingin sampaikan ya, atau pesan apa nih yang terterima dari kamu? Ini lebih jelas nih dari kartu ini. Kita tariknya satu-satu ya biar lebih apa ya, lebih mantap nih. Jangan langsung dibuka semua nih. Nih, di sini ada gambaran Two of Swords ya. Di sini ya teman-teman, yang kita akan lihat nih, apa sih pesan dari si pasangan kamu yang melakukan ini tadi ya. Di sini dia akan beralasan, aku tidak ada pilihan ya. Aku nggak ada pilihan, itu of Swords nih, bingung katanya. Ingat teman-teman, orang kalau melakukan kesalahan akan banyak alasan ya. Nggak ada pilihan lah, nggak ada itu. Kalau nggak ada pilihan dia nggak akan lakukan. Justru ada pilihan maka dia lakukan ya kan. Selingkuh, mabuk ya. Jangan dia bilang nggak ada pilihan, nggak ada, itu aneh ya. Aku lagi stres, no. Jangan jadikan masalah hidup sebagai alasan, itu nggak valid ya. Nih, ini dia bilang, aku nggak yakin nih gimana cara menghadapi. Dia akan bilang dia kalau lagi ada masalah gitu, lagi ada problem, makanya dia melakukan hal ini. Itu alasan dia aja sebenarnya, tapi itu balik ke kalian juga lagi. Nih, apa yang pertama pesan yang dari dia. Kita lihat lagi yang kartu yang keduanya. Nih, the world. Dia akan melancarkan, wah kamu itu segalanya buat aku, the world ya, duniaku ya. Aku nggak bisa tanpa kamu ya. Karena udah ketahuan nih, mungkin ya kalian kan mengancam putus atau berpisah ya. Dia nggak mau teman-teman ya. Nih, kamu itu yang membuat aku komplit katanya. Kamu itu yang membuat aku penuh bahagia. Tapi dia nggak sadari dia sudah menyakiti kamu ya kan. Nah ini tadi saya bilang, kalau orang udah salah pasti akan bermacam-macam alasan ya, beribu-ribu alasan ya. Agar apa ya, agar dia tidak menjadi salah. Itu tadi, orang kalau udah salah tuh banyak aja alasannya. Nih, dia akan melancarkan aksinya lah agar kamu itu kasihan sama dia, agar kamu kayak apa ya, menuruti dia ya. Kita lanjut lagi. Nih, ada Knight of Swords juga nih. Aku akan datang, bersiaplah katanya ya. Aku akan kembali kepada kamu, jadi kamu itu bersiap ya. Ini yang saya bilang, dia ya menganggap dirinya tidak salah ya, menganggap dirinya benar ya, menganggap aku ini nggak salah loh. Aku akan kembali ke kamu, apapun yang terjadi kamu nggak bisa menolak aku, kamu nggak bisa mutusin aku, kamu nggak bisa ninggalin aku. Ini tipe-tipe orang yang merasa dirinya nggak bersalah, padahal dosanya udah besar banget, salahnya udah besar banget ya kan. Ada yang tipe gini, ada. Yang walaupun nggak semua orang terjadi ya, bersyukurlah kalau nggak bertemu sama orang kayak gini ya kan. Aku akan kembali nih, nggak peduli apapun itu katanya. Aku datang nih, bersiaplah kamu katanya ya. Malah dia ngancam gitu, aku akan balik nih, apapun alasan kamu ya, gimana pun kamu mau bersama orang yang baru, aku akan rusuhin katanya. Aku nggak terima ya. Aneh gitu ya kan, dia yang udah buat salah, dia yang selingkuh, dia yang memakai yang aneh-aneh gitu kan. Tapi dia pula yang merasa dia korban. Nih, ini orang yang apa nih, ini dengarnya kayak marah kita jadinya ya kan. Lanjut lagi. Nih, berikutnya ada gambaran The Hermit. Ini dia. The Hermit itu ibaratkan udah capek dengan dunia. Alasan dia di sini, dia bilang aku udah bertobat ya. Ini alasan lagi, tapi ini kita nggak tahu ya, harus kita lihat di realnya. Apa beneran dia udah tobat atau belum? The Hermit ini adalah gambaran orang yang berusaha meninggalkan hal duniawi ya, lebih fokus ke arah akhirat gitulah kurang lebih ya. Tapi terkadang kita harus lihat dulu omongan sama perilakunya benar nggak. Jangan sampai ya hanya sekedar omongan ya. Kalau dari pengakuan dia udah tobat gitu loh, aku udah tobat. Nah ini kembali ke kalian, dia ngakunya di sini udah tobat ya. Kalau kita lihat sih emang ke arah The Hermit, tapi kita harus beri dia kesempatan lah, kita lihat dulu beneran nggak ya. Kita tuh saya bilang, kita nggak boleh main hakimi sembarangan, kita nggak boleh main nuduh sembarangan. Kalau dia udah berubah, oke, kita lihat. Kalau emang kamu nggak membuka waktu lagi atau nggak memberikan ruang ya nggak masalah, itu pilihan kalian, choice kalian ya. Di sini dia mengarah ke Hermit ya, dari katanya. Nah itu kembali ke kalian yang bagaimana mau menanggapi si dia ini ya. Kenapa
Kenapa dia katanya mau berubah? Karena itu tadi, dia cinta sama kamu, ya. Makanya karena nggak bisa kehilangan, aku berubah nih, katanya, ya kan? Ya mudah-mudahan benar. Ya mudah-mudahan benar, ya mudah-mudahan terjadi. Ya, ada orang memang terkadang baru sadar saat itulah. Udah berpisah, ya kan? Udah bercerai baru sadar, oh ternyata aku salah. Dia ini benar orang kekasih yang ku cinta. Ah, berubah. Bisa jadi teman-teman, bisa. Tapi itu tadi harus kita lihat dulu. Ya terkadang omongan tuh ya tidak sesuai dengan ucapan. Perilakunya nggak sesuai dengan ucapan. Maka itu harus dilihat dulu, ya dicek dulu ya, beneran nggak gitu. Lanjut ya. Nih dia ingin meminta maaf. Oh ya, kayaknya udah mulai ke arah hermit, bener ya. Disambung Six Pentacle ya. Bagaimana caranya aku bisa meminta maaf sama kamu, katanya. Nih dia ini udah menyesal sih teman-teman, gambarnya penyesalan ada. Oke. Selamat ya, yang terakhirnya ada gambaran ini, bagus nih. Ya, udah mulai kelihatan ya. Yang tadi yang awal tadi pesannya ini ya udah terjadi gitu kan, yang saya baca ini ke depannya ya. Jadi di sini gambarnya setelah kalian berputus atau berpisah, pastinya berpisah dong ya, kalau ketahuan selingkuh atau bagaimana kan. Jarang sekali orang bertahan ya. Jadi di sini dia bilang dia udah boleh berubah. Aku akan kembali apapun yang terjadi, katanya. Dia marah kalau kamu udah bersama orang baru, dia nggak senang gitu. Di sini dia udah bertobat, kata si dia, ya. Tapi emang digandeng sama Six Pentacle. Ya dia emang mau berubah. Gimana nih agar kamu bisa memaafkan aku? Gimana kamu memberikan aku satu kesempatan lagi? Aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini kata si dia ya. Tarik satu lagi. Nih, karena di sini ada kartu The Lovers juga sih, ya. Aku memilih kamu, cinta tadi. Itu tadi kalau kamu bilang kan, lah kenapa kamu baru sekarang sadar? Itu tadi saya bilang, namanya manusia. Bisa memiliki kesalahan, ya kan? Bisa memiliki pilihan yang buruk. Nah, jadi di sini emang beneran udah berubah kalau kita lihat, ya. Jadi kalau dari pesan yang kamu dengar ya, ceritanya kita rekap kembali ya. Ini kamu yang nggak bahagia sama pasangan, dengarlah kabar. Kalau dia selingkuh ya pesan ya selingkuh atau mabuk atau memakai benda terlarang. Sehingga buat kamu makin hancur ya, sehingga berpisah lah atau putus gitu. Ya. Sehingga kita lihat lagi kartu ke depannya gimana yang terjadi. Ini dia bingung katanya, karena lagi ada masalah makanya terjadi hal itu. Ya, kamu itulah duniaku. Ya, aku akan kembali apapun yang terjadi. Kamu bagaimanapun kamu menolak, aku akan kembali, katanya. Ya. Tetapi di sini udah ada The Hermit, dia udah mulai bertobat, ya. Dan menanyakan gimana aku bisa kembali ke kamu, apa sih syaratnya, katanya. Itulah pesan dari dia. Ya mungkin kan belum berjumpa, inilah pesan dari dia, ini message dia, mungkin bisa jadi seperti itu. Aku cinta kamu, ya aku memilih kamu, gitu. Terakhir dah bottom of the deck lagi. Udah kelihatan ya. Nih. Kita tarik aja bottom nih. You make me so happy. Kamu itu membuat aku bahagia, katanya. Ya. Jadi di sini dia ingin meminta maaf teman-teman lah. Pesan dari dia, ya si dia yang telah menyakiti kamu, ya. Udah mulai kelihatan ya. Oke. Sampai sini aja pembacaan kita ya. Awalnya Mas Du marah, ini sekarang jadi sedih ya. Mas Du ini gampang kebawa suasana ya. Sampai sini aja ya. Yang lain teman-teman yang mau dibacakan boleh dari komen ya. Boleh dari Instagram, follow aja di @masdoorakel. Akhir kata, salam dari Mas Du. Dadah semua, dadah teman-teman. Dah.